Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami rindu untuk terus mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami agar dapat menangkap suara Tuhan. Biarlah firman-Mu juga menjadi sukacita bagi kehidupan kami semua. Tersingkapkanlah firman-Mu bagi kami Bapa, kami siap mendengarkannya. Amin. Bagian bacaan firman Tuhan dalam Zakaria pasal 9 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia setiap kita yang membaca, mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap saat. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari kehidupan kita, hendaklah kita harus dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengapa demikian? Karena ketika saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka pasti perjalanan hidup kita akan berubah. Masalahnya di manakah saudara dan saya akan mengalami perjumpaan dengan Sion? Di dalam kitab Zakaria, pada bacaan firman Tuhan kita pada hari ini, mau mengajarkan bagi saudara dan saya, mengingatkan bagi saudara dan saya bahwa Raja damai itu, Raja yang adil itu, Dia akan bertemu dengan kita di Sion. Sion di sini dimaksudkan bukan tempat di mana di Israel sana. Tetapi Sion yang dimaksudkan di sini adalah satu area rohani, satu alam rohani di mana saudara dan saya dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tempat itu. Artinya secara natural kita duduk di tempat kita, bahkan kita berdiri, bekerja, melakukan aktivitas. Tetapi ketika kita berdoa, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, hendaklah setiap kita mengalami perjumpaan dengan Allah di Sion. Karena hanya di Sion, area rohani itu tempat di mana Allah akan bertemu dengan saudara dan saya. Nah, oleh karena itu firman Tuhan mau mengajak kita semua, hendaklah setiap kita dapat masuk ke Sion sehingga kita akan mengalami perjumpaan dengan Sion. Dikatakan bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Kalau saudara dan saya dapat bertemu dengan Allah di Sion, maka yang disebut Raja adil itu, Raja damai itu, Raja yang jaya itu akan membawa satu kehidupan bagi saudara dan saya. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Sion? Yang harus saudara dan saya lakukan, bangun kesadaran saudara dan saya bahwa perjalanan kekristenan kita harus membawa kita sampai kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Sion. Karena kalau saudara orang Kristen tapi saudara tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Sion, maka kekristenan yang saudara jalankan itu akan sangat membosankan bagi saudara. Karena apa? Saudara tidak akan pernah merasakan apa-apa dalam hidup saudara. Artinya ketika saudara ingin mengalami suatu kehidupan yang adil, yang baik, yang benar di dalam kehidupan saudara, itu akan terasa sulit saudara akan alami dalam perjalanan kekristenan saudara. Tapi ketika saudara bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Sion, maka ketika saudara merindukan ada satu perubahan dalam hidup saudara, ada keadilan yang saudara ingin alami, saudara ingin mengalami suatu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, engkau akan bisa mengalaminya. Yang kedua, saudara dan saya, kita harus belajar bahwa perjalanan kekristenan yang saudara dan saya jalankan adalah perjalanan kekristenan yang luar biasa. Itu bukan kekristenan yang biasa-biasa saja, tapi itu adalah perjalanan kekristenan yang luar biasa. Artinya ketika kita punya kesadaran bahwa perjalanan kekristenan yang saya jalankan adalah perjalanan
yang luar biasa, maka akan membuat saudara dan saya punya kerinduan untuk terus mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita ingin bertemu dengan wajahnya, kita ingin mengalami hadiratnya dalam kehidupan kita setiap saat. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita bangun hidup kita terus dengan Tuhan. Ingat, ketika saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Sion, maka hidup kita pasti akan berubah. Hidup kita akan mengalami satu kehidupan yang luar biasa. Artinya hal-hal rohani yang dari Tuhan akan mampu kita alami dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga apapun situasi, kondisi, keadaan yang kita alami tidak akan membuat kita lemah, tidak akan membuat kita berputus asa, tidak akan pernah membuat kita ada dalam ketakutan. Tetapi kita mampu berdiri dalam kebenaran, kita mampu berdiri dalam satu kehidupan yang berkemenangan. Biarlah Tuhan Yesus mampukan saudara dan saya untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Sion. Karena hanya dengan perjumpaan itulah kita akan bertemu dengan Raja yang adil itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh mendengarkan apa kata firman-Mu. Biarlah kerinduan kami untuk bertemu dengan Allah di Sion itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Roh Kudus mampukan kami agar kami terus mau punya kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Sion. Karena kami percaya perjumpaan kami dengan Tuhan di Sion akan membuat kami mengalami hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Ketika kami merindukan keadilan, ketika kami merindukan kehidupan yang lebih baik, semua itu akan kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami agar setiap firman yang kami dengarkan akan terus tersingkap bagi kami, membuat kami hidup berkemenangan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.